Pada video ketiga kali ini, kita akan membahas terkait bagaimana cara membuat capaian pembelajaran mata kuliah atau dikenal dengan CPMK. Sebelumnya kita sudah membahas tentang capaian pembelajaran lulusan, kemudian bagaimana sebuah bahan kajian itu terbentuk, bagaimana mata kuliah itu terbentuk, dan yang terakhir di sini kita akan membahas apa aja sih materi penyusun mata kuliah. Namun sebelum itu, kita perlu mengetahui tentang capaian pembelajaran mata kuliah atau dikenal dengan CPMK. Jadi nantinya CPMK ini yang akan membentuk mata kuliah. CPMK untuk dicapainya kita perlu beberapa sub CPMK yang nantinya sub CPMK ini akan menjadi materi-materi dalam perkuliahan tadi. Apa sih capaian pembelajaran mata kuliah? Capaian pembelajaran mata kuliah adalah capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. Biasanya dia itu bersifat spesifik. Jadi capaian pembelajaran ini harus jelas menggunakan istilah yang spesifik, menggambarkan kemampuan, pengetahuan, nilai, sikap, dan kinerja yang diinginkan. Kemudian measurable, capaian pembelajaran harus mempunyai target yang dapat diatur dan hasil yang dapat diukur. Kemudian ada achievable. Jadi capaian ini adalah sesuatu di mana mahasiswa itu dapat mencapainya. Jangan sampai nanti kita membuat capaian pembelajaran mata kuliah tapi mahasiswa tidak bisa mencapai capaian itu dalam satu semester. Kemudian ada realistik. Pastikan bahwa capaian tadi itu realistis dan dapat dicapai oleh mahasiswa. Dan yang terakhir adalah time bound. Jadi pastikan capaian itu akan dicapai pada batas waktu tertentu. Seperti kita ketahui kalau dalam mata kuliah itu akan habis dalam satu semester. Jadi jangan sampai membuat capaian pembelajaran mata kuliah yang bisa dicapai sampai 2 tahun gitu. Jadi prinsip SMART ini harus ditekankan dalam pembuatan capaian pembelajaran mata kuliah. Sekarang kita akan membahas di mana sih kedudukan CPMK dan sub CPMK. Kalau kita ibaratkan seperti sebuah tangga, CPMK itu ada di ujung anak tangga. Sementara untuk mencapai di ujung tadi, kita perlu sub-sub capaian pembelajaran mata kuliah untuk mencapainya. Jadi CPMK itu adalah yang paling tinggi. Nah, untuk mencapai yang paling tinggi itu kita perlu anak tangga lainnya. Jadi seperti itulah kedudukan CPMK dan sub CPMK. Oke. Sekarang kalau kita melihat capaian pembelajaran mata kuliah, maka kita akan melihat unsurnya. Unsur dalam capaian pembelajaran mata kuliah itu terdiri dari 4 unsur, yaitu audience, behavior, condition, and degree. Maka dari itu kalau kita membaca capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama yang dilihat adalah audiensnya. Audiensnya siapa? Yaitu adalah mahasiswa. Kemudian behaviornya, apa yang mau diukur? Sebagai contoh di sini dapat mengidentifikasi jenis-jenis ikan air laut. Ini adalah behaviornya, nanti yang akan kita ukur. Kemudian ada condition, melalui apa? Jadi melalui observasi lapangan, ini adalah conditionnya. Condition untuk mencapai si behavior tadi. Nah, yang terakhir adalah degree. Degree ini adalah derajatnya atau kapan akan dikatakan dia lulus atau tuntas terkait tentang capaian pembelajaran mata kuliahnya. Jadi di sini saya kasih contoh minimal 10 jenis spesies. Jadi kalau tidak mencapai 10 jenis spesies, dia tidak mencapai capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi dalam capaian pembelajaran mata kuliah harus ada 4 unsur ini: audience, behavior, condition, dan degree. Dan yang terakhir, saya kasih contoh lain, misalkan audiensnya sama mahasiswa, kemudian behaviornya dapat merancang media pembelajaran digital, conditionnya menggunakan aplikasi virtual classroom, degree-nya melalui prosedur yang tepat. Nah, prosedur yang tepat ini adalah syarat di mana CPMK itu akan tercapai. Kalau prosedurnya nggak tepat, maka dianggap tidak mencapai capaian pembelajaran mata kuliah tadi. Jadi harus ada 4 unsur ini. Kemudian, namun pada umumnya kita bisa aja hanya menggunakan 2 unsur, yaitu audience dan behavior. Akan tetapi akan lebih bagus kalau kita menggunakan keempat unsur, yaitu ABCD tadi.
Apa sih syaratnya capaian pembelajaran mata kuliah? Yang pertama syaratnya adalah berorientasi kepada mahasiswa. Jadi audiensnya adalah mahasiswa, bukan dosen atau mata kuliah. Yang kedua, berorientasi kepada hasil belajar, bukan kepada proses belajar. Jadi hasilnya. Kemudian, syarat lain dari setiap CPMK menyatakan kemampuan mahasiswa yang dinyatakan dengan kalimat sederhana dan menggunakan kata kerja atau verb. Setiap CPMK digunakan hanya satu verb yang masing-masing menyatakan kemampuan penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan tata nilai. Setiap CPMK disesuaikan dengan kebutuhan belajar mahasiswa sesuai dengan level deskripsi KKNI yang sudah dijabarkan pada video yang pertama. Setiap CPMK menyatakan kemampuan mahasiswa yang dapat dilakukan asesmen. Jangan sampai nanti kemampuannya itu tidak bisa diukur. Setiap CPMK jangan menggabungkan dua atau lebih kemampuan yang pencapaiannya tidak dapat diakses dengan metode asesmen tunggal. Contohnya kayak gini. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis rata-rata bla bla bla. Jadi di sini ada dua kata kerja, yaitu menjelaskan dan menganalisis. Jadi di CPMK itu usahakan hanya menggunakan satu kata kerja. Karena kalau menjelaskan dan menganalisis ini dua kata kerja yang penilaiannya nanti nggak bisa dilakukan bersamaan. Sekarang kita akan mengenal tentang kata kerja operasional. Ketika kita mengenal kata kerja itu banyak macamnya. Namun pada saat kita akan menyusun CPMK, kita hanya menggunakan kata kerja operasional yang bisa terukur, yang nantinya terdiri dari pengetahuan, kata kerja untuk pengetahuan kognitif, kata kerja untuk keterampilan psikomotorik, dan kata kerja untuk sikap afektif. Sekarang saya kasih contoh kata kerja yang nggak bisa diukur. Contoh merasakan, itu nggak bisa diukur dan diamati, atau memahami. Nah, seperti apa sih kata kerja yang bisa diukur? Sebagai contoh, menjelaskan, menyebutkan, melaksanakan. Nah, itu bisa diukur, bisa diamati. Jadi nantinya kita akan menggunakan kata kerja operasional yang seperti ini. Sekarang pertama kita belajar terkait tentang kata kerja pada level kognitif. Level kognitif sendiri dibagi menjadi 6 level. Untuk level yang pertama kita sebut dengan istilah C1, itu sifatnya mengingat. Ini yang paling rendah, kognitif yang paling rendah. Misalkan kayak contohnya menyebutkan, menunjukkan, menggarisbawahi, memilih. Selama itu sifatnya mengingat apa yang ada di buku gitu, misalkan mengulang lagi, merecall, itu masuk dalam ke kognitif level 1. Kemudian ada kognitif level 2 atau C2, memahami. Di sini maksudnya adalah memahami konsep. Kata kerjanya yang bisa dipakai adalah menjelaskan, merumuskan, menguraikan, merangkum, dan lain-lain. Kemudian ada level kognitif yang ketiga atau C3, yaitu menerapkan. Jadi setelah memahami konsep, bisa mengaplikasikan konsep itu. Jadi kata kerjanya ada membuktikan, menemukan, mengaplikasikan, dan menghubungkan. Kemudian ada kognitif level 4 atau menganalisis. Jadi setelah bisa mengingat, memahami, menerapkan, diharapkan mahasiswa itu bisa menganalisis. Misalkan menganalisis isu atau menganalisis sebuah permasalahan. Biasanya kata kerja yang dipakai itu membandingkan, menganalisis permasalahan, membuat skema, dan kata kerja operasional lain. Kemudian ada kognitif level 5 atau C5, itu mengevaluasi. Jadi di sini udah di atasnya analisis. Kalau kita sudah bisa menganalisis, biasanya kita juga bisa memberikan argumen atau menyimpulkan sebuah kasus atau isu. Jadi kata kerja yang bisa dipakai untuk mengevaluasi adalah mengevaluasi, menyimpulkan, atau memberikan argumen. Dan yang terakhir adalah kognitif level C6, yaitu berkreasi atau mencipta. Di sini udah tingkatan paling tinggi. Biasanya dihasilkan produk pada tingkatan ini. Dihasilkan produk. Biasanya kata kerja yang dipakai itu merancang, menyusun, mendesain, membuat produk. Itu untuk kognitif level dari C1 sampai C6 yang diadaptasi dari Bloom, Anderson, and Krathwohl tahun 2001. Kemudian ada psikomotorik level. Di sini ada 5 tingkatan untuk psikomotorik yang diberi kode P1. P1 adalah psikomotorik level 1 yang paling rendah, yaitu imitasi, menirukan. Misalkan kita membuat sebuah prosedur praktikum
mahasiswa bisa menirukan atau mengikuti prosedur itu berarti dia udah masuk ke level psikomotorik level 1. Yang kedua bisa memanipulasi, bisa mengoperasikan tanpa melihat prosedur itu adalah P2. Bisa merangkai, bisa memainkan. Misalkan contohnya adalah bisa mengoperasikan Adobe Photoshop dan lain-lain. Jadi kayak gitu. Kemudian P3 itu presisi, ada imitasi, ada manipulasi, ada presisi. Di atas manipulasi, maka mahasiswa itu harus bisa mempresisikan atau melakukan sesuatu dengan tepat. Jadi misalkan memainkan uh, memainkan lagu klasik dengan tepat misalkan. Jadi itu adalah psikomotorik level 3 yaitu presisi. Kemudian psikomotorik level 4 yaitu artikulasi. Kalau mahasiswa sudah bisa mempresisikan sebuah kegiatan, biasanya dia juga bisa memvariasikan. Nah, di situ disebut dengan artikulasi. Kayak memvariasikan, mengkombinasikan gerak atau mengatur. Dan psikomotorik level terakhir atau P5 yaitu naturalisasi. Melakukan kegiatan dengan alami, mempraktekkan sesuatu dengan cepat dan tepat. Ini udah level psikomotorik yang tertinggi. Jadi ada 5 level untuk psikomotorik yang diadaptasi dari Harrow tahun 1972 dan Diff tahun 1967. Kemudian ada afektif atau sikap, sama seperti psikomotorik. Afektif level itu ada 5 yang kita beri kode A1 yaitu pengenalan penerimaan. Contohnya adalah menerima, mengikuti, misalkan kayak contoh adalah menerima sebuah ide gitu atau menerima kekuasaan ciptaan Tuhan, itu termasuk ke dalam afektif sikap. Kemudian di atas menerima adalah memberikan respon. Jadi menyambut, menyesuaikan, menolong atau mendiskusikan. Jadi di sini yang dilihat adalah respon. Setelah dia menerima, bagaimana respon dari mahasiswa tadi. Kemudian penghargaan terhadap nilai. Setelah memberikan respon, mereka akan menunjukkan sebuah perilaku. Apakah dia membenarkan atau menolak atau menunjukkan sikap seperti ini. Jadi nanti untuk penghargaan terhadap nilai itu kata kerja yang saya dipakai adalah membenarkan, menolak, atau menunjukkan. Kemudian yang keempat adalah pengorganisasian. Seperti mengintegrasikan, berpegang pada, menyempurnakan. Sebagai contoh adalah mengintegrasikan sikap disiplin pada setiap diskusi. Nah, itu termasuk udah ke afektif level A4. Kemudian yang terakhir yang paling tinggi adalah pengalaman atau membentuk karakter seperti bertindak, membuktikan, melayani, menyatakan, dan seterusnya. Jadi udah mengamalkan kalau afektif level 5. Sekarang kita membuat sebuah CPMK. CPMK adalah capaian tertinggi yang akan dicapai dalam sebuah mata kuliah. Misalkan ini adalah mata kuliah interaksi dan strategi pembelajaran. Kita bikin dulu capaiannya. Untuk kognitif apa? Psikomotoriknya apa? Kemudian afektifnya apa? Dalam sebuah mata kuliah kita boleh aja tidak mencantumkan salah satu. Misalkan kita gak mau naruh psikomotorik karena misalkan gak ada prakteknya ya. It's okay, gak masalah. Sebagai contoh ini mata kuliah ini kognitifnya yang terakhir adalah mahasiswa mampu mengaplikasikan model pembelajaran melalui simulasi sederhana. Minimal satu model pembelajaran. Kita lihat dulu ABCD-nya. Mahasiswa itu adalah A-nya, audience. Mampu mengaplikasikan model pembelajaran itu adalah behavior-nya. Melalui simulasi sederhana itu adalah condition-nya. Minimal satu model pembelajaran itu adalah degree-nya. Nah, kita lihat dulu kata kerjanya. Di sini ada mengaplikasikan, itu ada di C3. Jadi yang terakhir yang akan saya capai di CPMK itu adalah C3. Kemudian psikomotoriknya, apa yang mau dicapai di akhir? Di sini saya membuat sebuah CPMK, mahasiswa mampu melaksanakan model pembelajaran dalam sebuah simulasi berdasarkan sintaks yang benar. Perhatikan kata kerja profesionalnya, melaksanakan yang benar atau tepat. Jadi ini masuk psikomotorik level P3 atau presisi tadi. Kemudian afektifnya. Mahasiswa mampu mengintegrasikan sikap pendidik dalam melaksanakan simulasi pembelajaran. Oke, mengintegrasikan masuk ke dalam afektif level A4. Jadi ini adalah
kemampuan akhir yang nanti akan saya cantumkan pada mata kuliah interaksi dan strategi pembelajaran. Namun dalam membuat CPMK, Bapak Ibu tidak perlu menulis semuanya. Cukup satu aja yang mewakili. Biasanya sih kognitif yang dipakai. Jadi kayak gini. Mahasiswa mampu mengaplikasikan model pembelajaran melalui simulasi sederhana minimal satu model pembelajaran. Namun setelah itu kita beri keterangan nanti C3, ini karena C3 yang terakhir, kemudian P3 dan A4. Jadi tiga-tiganya gak usah dimaksud, tapi satu yang mewakili dari ketiga CPMK ini tadi. Jadi seperti itu cara membuat capaian pembelajaran mata kuliah.